Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Amma ba'da, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala melimpahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimanikumullah. Alhamdulillah, kita berada di tanggal 9 Sya'ban tahun 1446 Hijriah, bertepatan tanggal 7 Februari 2025 Masehi. InsyaAllah kita akan melanjutkan pelajaran kita di dalam memetik faedah-faedah di buku Mulia dengan Manhaj Salaf, karya dari Ustadz kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimallahu ta'ala. Sekarang insyaallah kita akan membahas di bab yang ke-6 di halaman 231, yang mana sebelumnya di bab pertama alhamdulillah kita telah mengetahui pengertian dari manhaj salaf. Kemudian di bab yang kedua, nama-nama lain dari salaf apa saja, dan itu alhamdulillah telah kita pelajari: Ahlus Sunnah wal Jamaah, Al-Ghuraba, Firqatun Najiyah, dan seterusnya. Kemudian di bab yang ketiga, keutamaan salafus saleh, itu sudah kita pelajari dalil-dalilnya baik di dalam kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, begitu juga dengan perkataan-perkataan para sahabat dan ulama-ulama terdahulu. Kemudian yang keempat, di bab yang keempat, dalil-dalil bahwa manhaj salaf sebagai hujjah. Di bab yang kelima, ada 7 prinsip terpenting dari manhaj salaf di dalam akidah. Alhamdulillah itu telah kita pelajari di 10 pertemuan sebelumnya. Di pertemuan yang ke-11 ini kita memasuki bab yang ke-6 sebagaimana tadi kita sebutkan, yaitu karakteristik manhaj salaf. Apa saja ciri-cirinya? Itu ada 6 poin yang dibawakan oleh penulis di dalam bab ini. Apa saja? Yang pertama karakteristik atau ciri khas dari manhaj salaf. Jadi kita menisbahkan diri kita dengan manhaj salaf. Apa saja karakteristiknya? Yang pertama, manhaj salaf ini sangat jelas, gamblang dan mudah. Itu cirinya, sangat jelas, gamblang dan mudah. Itu sudah kita pelajari sebelumnya, cuman di sini muallif mengingatkan kembali bahwa ini 6 di antara cirinya, karakteristiknya. Nabi SAW menjelaskan tentang syariat yang telah beliau tinggalkan, sebagaimana hadis ini sering kita ulang-ulang di kajian kita, yaitu di mana Nabi SAW bersabda. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, inni qad taraktum ala mislil bayda. Sungguh aku tinggalkan kamu di atas Islam yang putih bersih, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lailuha kanahariha, malamnya
seperti siang. Bayangkan jelasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan agama ini. Malamnya saking jelasnya Nabi meninggalkan agama ini seperti siangnya. Bagaimana kita mengetahui siang hari yang terang benderang dengan sinar matahari, begitulah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam meninggalkan agama ini. Jelas, la yazighu anha ba'di illa halik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah berpaling dari Islam yang putih bersih ini sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepeninggalku katanya, melainkan akan rusak binasa. Itu kabar dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bagi siapa saja umatnya yang berpaling dari ajaran beliau yang telah beliau tinggalkan, jelas putih bersih. Dan alangkah sedihnya kita di zaman ini, banyak sekali dari umat Islam yang merubah syariat Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, yang mereka berdalih, bukan berdalil tapi berdalih, ini kan baik, ini kan baik. La haula wala quwata illa billah. Di manhaj salaf adalah manhaj yang lurus, yang tidak ada kebengkokan padanya. Manhaj salaf adalah manhaj yang jujur, baik itu dari generasi awalnya sampai generasi yang mengikutinya. Salah satunya para muballigh atau da'i, para ustadz yang mendakwahkan agama ini jujur, disampaikan yang jelas firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkataan para sahabat harus jelas. Jadi tidak ada di sini kebohongan. Tidak ada kebohongan di sini. Jadi kalau kita perhatikan, jika ada orang berdakwah itu kebohongan, maka sudah tidak termasuk dalam bagaimana Nabi SAW mengajarkan agama ini. Harus jelas, tidak boleh dirubah sedikit pun. Sebagaimana itu ajaran itu A, jangan dirubah sampai menjadi B, C dan seterusnya. A tetap A. Jadi itu harus kita yakini. Dan apapun yang kita sampaikan, misalnya kita mengetahui sesuatu ilmu, ketika menyampaikan, sampaikan seadanya. Jangan kita tambah-tambah atau kita kurang-kurangi. Jadi memang amanah, harus jujur dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Jujur terhadap diri kita sendiri dan bagaimana kita jujur juga mengamalkannya. Jujur juga dalam mengamalkannya. Jadi itu seputar bagaimana keadaan manhaj salaf yang telah kita ketahui. Alhamdulillah. Kemudian di dalam masalah akidah, ibadah dan seterusnya, di dalam penetapan asma wa sifat, begitu juga di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, itu harus ditetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipalingkan, karena sebagian dari kaum muslimin memalingkan, dan itu telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, yang awalnya ayat itu muhkam dijadikan mutasyabihat. Awalnya ayat itu muhkam, itu hukum, tetapi dijadikan mutasyabihat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini suatu metode yang harus kita yakini tentang nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Laisa kamitslihi syai'. Jadi tidak ada yang serupa dengan Allah, itu harus diyakini. Jadi kalau sudah itu kita yakini, maka apapun yang Allah kabarkan tentang dirinya, dan begitu juga Nabi kabarkan tentang Rabb kita, Rabbuna Jalla wa'ala, maka tidak ada kerancuan di dalam pemahaman kita. Kita tetapkan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dipalingkan. Kemudian yang kedua, karakteristik dari manhaj salaf, yaitu bersepakat di atas satu manhaj. Ini diungkapkan beberapa perkataan ulama
Cuman kita tidak, kalau ungkapan ulama mungkin bisa dibaca sendiri di halaman 233 ada Imam As-Sabahani, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dinukilkan oleh muallif, yang jelas bahwasanya apapun perbedaan yang terjadi baik itu di kalangan generasi awal sampai di zaman ini, bahwasanya itu masalah ijtihadiyah. Nanti insyaallah akan kita singgung di poin-poin berikutnya. Dia harus berada di satu manhaj, dan ini sangat susah karena yang satu ini semuanya mengakuinya. Sebagaimana hadis iftarakul ummah, perpecahan umat, semua golongan-golongan kelompok umat Nabi SAW mengakui yang satu itu, al-jamaah, al-sunnah wal jamaah. Cuman dilihat dari karakteristiknya apakah sesuai atau tidak, atau hanya sekedar pengakuan. Kemudian yang ketiga, bersatu di atas kebenaran. Bersatu di atas kebenaran. Dan ini sangat sulit terutama di zaman ini yang sudah banyak berkembangnya pemikiran-pemikiran. Dan tugas kita bukan untuk menyatukan sesuatu perpecahan, tetapi tugas kita yang paling utama untuk diri kita pribadi, bagaimana kita berada di golongan yang satu yang dijamin oleh Nabi kita, yang mana di jalan itu jalannya Nabi dan para sahabat. Kalau menyatukan semua kelompok, yang ini berbeda haluannya, yang ini ada RT-nya, yang ini tujuannya, itu sangatlah sulit. Tapi tugas kita bagaimana kita bisa berada di dalam kelompok yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itulah satu-satunya yang selamat dari ancaman neraka. Lalu bagaimana kelompok yang lain? Yang kelompok yang lain apabila mereka bersikokoh tetap di dalam keadaan keyakinan mereka, maka diancam itu ancaman agar kembali kepada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Jadi kita bukan memvonis mereka masuk ke dalam neraka, tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengancam apabila mencari jalan selain jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat berada di atasnya, maka diancam dengan neraka. Ini ancaman agar kembali kepada jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini harus kita yakini. Jadi terkadang kalau ada kajian dimulai dengan khutbah hajah, ada fa inna husnal hadis kitabullah. Nanti ini wa kullu bid'atin dhalalah katanya kan. Ini orang-orang apa nih? Pak Wahab nih katanya kan. Enggak. Jadi harus kita yakinkan kepada orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Kita katakan kebenaran dengan beberapa halaman atau pertemuan yang kita pelajari, ini berada di atas kebenaran. Cuman masalahnya individu kita tidak 100% atau sempurna berada di atas. Mungkin dalam masalah akidah kita mempelajari akidah yang sahih, tetapi kita terjerumus dalam masalah ibadah misalnya. Ibadah masih futur. Atau mungkin dari ibadah kita semangat, akan tetapi dari segi yang lain kita ada kekurangan, misalnya muamalah kita yang belum baik, atau akhlak kita yang belum menuju kepada kebaikan. Jadi harus semuanya, baik itu akidah kita, ibadah kita, akhlak kita seluruhnya, maka itu harus sesuai dengan manhaj salaf. Jadi bukan saya ini manhaj salaf, saya mempelajari akidah yang sahih, tetapi muamalah kita masih bermasalah. Ini baru sebagian meninggalkan yang lainnya. Sementara harus semuanya. Taib. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimanillah. Ini adalah salah satu ciri khas yang mencolok di dalam manhaj salaf, yaitu bersatu di atas kebenaran. Perhatikan di sini, bersatu di atas kebenaran, al-haq. Jadi kalau misalnya itu batil, berusaha menjauhkannya, berusaha lari
dari hal-hal yang tersebut. Di sini dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali, maksudnya tali agama Allah Subhanahu wa taala semuanya, wala tafarraqu, dan jangan berpecah belah, jangan bercerai-berai. Wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Jadi di mana sebelumnya keadaan orang-orang sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersatukan di atas keimanan, Allah mengingatkan bahwasanya di masa-masa jahiliyah dahulu mereka, orang-orang tersebut, baik itu muhajirin dan ansar, itu bermusuhan. Begitu juga golongan ansar, suku yang besar Aus dan Khazraj, mereka senantiasa berperang. Apalagi kabilah-kabilah yang ada di Mekah, kabilah-kabilah Quraisy. Setiap kabilah membanggakan dirinya. Bani Hashim itu bermusuhan dengan Bani Makhzumi. Yang kita mengetahui Bani Makhzumi, suku kabilah Makhzumi, salah seorangnya adalah Abu Jahal. Jadi sebenarnya Abu Jahal mengetahui kebenaran dari ajaran Nabi Muhammad SAW, akan tetapi beda suku. Terhormat pula Bani Hashim daripada suku Makhzum. Jadi enggan. Sebagaimana begitu juga orang-orang Bani Israel atau orang Yahudi Ahlul Kitab, kok dari golongan mereka, kok dari Arab, kenapa tidak dari Bani Israel? Nabi yang terakhir itu kenapa dari Arab? Kenapa tidak dari keturunan Bani Israel? Karena mayoritas para nabi dan rasul itu dari keturunan Bani Israel. Ternyata terakhir nabi yang diutus di akhir zaman adalah Nabi Muhammad SAW yang bukan dari Bani Israel. Jadi masalah kedengkian itu jangan dilestarikan, karena dengki, hasad, yang pertama kali yang melakukannya adalah iblis, laknatullah alaih, yang hasad terhadap Nabi Adam alaihi salam. Jadi di sini Allah yang mempersatukan hati. Jadi Allah yang mempersatukan hati kita, hati kaum muslimin, itu Allah yang mempersatukan, yang kata Allah Subhanahu wa taala fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dengan karunia-Nya itu maka menjadi bersaudara. Dan walhasil persaudaraan yang Nabi atur ketika itu, di zaman itu, maka tidak ada perbedaan antara muhajirin dan ansar. Mereka laksana satu tubuh, ibarat satu tubuh satu bangunan. Nanti insyaallah ada dalilnya setelah ini. Kemudian dalam surah Asy-Syura ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzina auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa." Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat ini bahwasanya Dia telah mensyariatkan kepada agama yang telah diwasiatkannya kepada Nuh, dan apa yang kami wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim wa Musa wa Isa, kepada Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa, an aqimud dina wa la tatafarraqu. Ini dia, yaitu tegakkanlah agama dengan keimanan dan ketakwaan, wala tatafarraqu fi, dan janganlah kamu berpecah belah di dalamnya. Jadi dah jelas ayat-ayat yang menyuruh kita bersatu di atas kebenaran. Kemudian juga di dalam ayat yang lain, di dalam surah Al-Anfal ayat 46, wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan janganlah berselisih yang menyebabkan
Jadi perselisihan itu di dalam ayat dalam surah Al-Anfal ini itu akan membuat hati kita menjadi gentar dan kekuatan hilang. Di sini disuruh bersabar, bersabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi apapun yang terjadi, dan ini banyak terjadi di yayasan atau di pengurusan karena kurangnya keikhlasan. Kita katakan di sini kurangnya keikhlasan karena jiwa setiap kita itu merasa bahwanya kitalah yang berjasa. Ini belum apa-apa dulu Masjid Ubay ini. Setelah kepengurusan saya, lalu banyaklah program-programnya. Itu contoh misalnya. Lalu di berjalannya waktu tidak dilibatkan lagi di pengurusan. Nah, ini ribut. Jadi seharusnya bagi orang yang kokoh tauhidnya, jelas keikhlasannya, tak dianggap oleh manusia tak masalah. Dan dia meyakini apapun dia perbuat terhadap agama Allah, Allah akan sediakan pahala yang melimpah. Ini dia buah dari tauhid yang dipelajari. Kalau di dalam diri ini merasa, misalnya seorang ustaz, dia sudah diundang ceramah ke sini, lalu sang ustaz itu tidak tidak dihormati misalnya. Lalu ada kekecewaan ustaz. Apa lo panitia itu? Awak je ya. Itu dipertanyakan ustaz ini. Apa yang dia maksud untuk berdakwah? Apakah dia ingin disambut oleh panitia dengan sambutan yang hangat, atau dia ingin menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala? Ini harus dibenahi terus, karena menata hati itu sangatlah susah. Kalau menata penampilan mudah, beli pakaian yang mahal, lalu sedikit berolahraga, itu sudah bisa kita membentuk otot-otot kita. Menata hati ini sangatlah berat, karena iblis, syaitan tidak pernah diam. Apabila kita menuju kepada kebaikan, ada saja caranya untuk membuat kita lengah, jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita berusaha terus agar hati kita itu tertata dan kuat kekokohan, dan itulah yang harus bagaimana buah dari tauhid, mempelajari bab-bab tauhid, mengetahui ini adalah bentuk dari mengarahkan kita kepada keikhlasan. Ini akan menjerumuskan kita kepada kesyirikan. Dan kita katakan kesyirikan itu banyak babnya, bukan hanya menyembah berhala. Itu kesyirikan, dedengkotnya syirik. Akan tetapi ada syirik lafaz, ada syirik yang itu lafaz memang termasuk syirik kecil, tetapi itu masuk dari bab syirik yang menjatuhkan kemurnian dari tauhid. Kita ambil contoh. Mungkin ada pernah kita contohkan di kajian-kajian ini, kita ulang kembali. Misalnya kita sakit kepala, lalu biasanya kita mengkonsumsi obat A. Kita nggak sebutkan nama obatnya karena nanti iklan pula kan. Pergi kita ke warung atau depot obat, apotek, membeli obat A untuk meringankan nyeri sakit kepala kita. Tahu-taunya obat A yang kita cari habis. Ini contoh sederhana. Yang ada B, kita beli B. Bangun jam 4 di waktu sahur, sepertiga malam terakhir, rupanya masih berdenyut-denyut. Lalu dalam bergumam sama istri, kan Mi, ndak cocok abang dengan obat ini, ndak mantap obatnya. Obat pula disalahkan. Ini udah keyakinan, walaupun syirik kecil tetapi dalam bentuk lafaz. Karena yang menyembuhkan itu bukan obat, Allah yang menyembuhkan. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan.
Adapun obat itu adalah salah satu usaha kita. Usaha, dan yakinilah yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa banyak kesembuhan di dalam bab-bab berobat itu. Kita lihat penyembuhan sendiri dengan membaca ruqyah-ruqyah yang syar'i, menempelkan tangan pada bagian yang sakit misalnya, baca bismillah bismillah lalu berdoa, itu dengan berobat sendiri. Itu salah satu ada ketergelinciran dalam masalah kesyirikan, dan masih banyak lagi masalah-masalah ini yang seperti mencela hujan. Kita mau kajian ke Masjid Ubay bin Ka'ab, ini kajian udah siap-siap azan, Allah turunkan rahmatnya berupa hujan. Undih lah hujan lu hari. Tanya sama orang rumah, "Napa?" "Lah hujan lu hari ya, awak kape pengaji ya." Itu enggak boleh kita. Berarti kita tidak suka dengan apa yang telah Allah berbuat terhadap alam semesta ini. Itu hal-hal yang kecil, hal-hal yang kecil. Jadi adapun menyembelih untuk selain Allah, lalu meminta kepada selain Allah dan seterusnya, itu syirik besar. Yang syirik-syirik kecil ini bagaimana? Dan syirik itu banyak sekali, bagaikan samudra yang luas. Dan ulama kita menjelaskan bahwasanya syirik itu ibarat semut hitam di atas batu hitam yang licin di gelapnya malam. Itu tidak nampak. Bisa nampak bagi orang yang mempelajari bahwa ini termasuk kesyirikan, ini termasuk kesyirikan. Baik. Kemudian di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu lil mu'ni kal bunyani yashuddu ba'dahu ba'dha." Ini tadi yang kita sebutkan. Orang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu ibarat satu bangunan yang tersusun rapi. Sebagaimana yang satu menguatkan yang lainnya. Lihatlah kita bangunan itu bagaimana yang satu membangun, akhirnya saling mengikat. Kemudian di hadis yang lain, wal jama'atu rahmatu wal furqatu adzab. Disebutkan di sini dalam hadis ini, berjamaah itu adalah rahmat dan berpecah belah itu adalah azab. Begitu juga di hadis yang lain, man arada buhbuhatal jannati fa'alaihi bil jamaah. Barang siapa yang menginginkan rumah atau istana di tengah surga, maka hendaklah ia berserta al jamaah. Kemudian di hadis yang lain, ini bagaimana Nabi SAW agar kita bersatu, agar umat ini bersatu, kata Nabi SAW, la tahasadu, jangan saling hasad. Kemudian wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tahassasu, ini jangan saling memata-matai, mencari-cari kesalahan. Wala tanajashu, jangan saling mencuri-curi kabar. Ini sama juga. Yang tadi memata-matai, yang ini mencari-cari kabar kejelekan. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah hamba Allah yang bersaudara. Wa fi riwayatin li Muslim, di riwayat yang Muslim disebutkan wala taqata'u, disebutkan di sini bahwasanya janganlah saling memutuskan hubungan. Jangan, apalagi itu hubungan silaturahmi, silaturahim. Itu konsekuensinya lebih berat lagi. La yadkhulunal jannah qata', tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Ini ada ancaman yang lainnya. Kita yang diikat oleh rahim, yang diikat oleh darah nasab, jangan sampai putus. Jangan sampai putus. Kalau seandainya orang saudara kita mengunjungi kita, lalu kita mengunjungi, itu bukan silaturahmi. Yang silaturahmi, yang kerabat kita, saudara kita, itu benci terhadap kita, tetapi kita tetap berbuat baik. Ini dia. Ini yang berat. Kalau saling ini pulang dibawakan oleh-oleh yang ini itu biasa, saling memberi, saling itu biasa. Coba yang membenci kita, itu kita jalin hubungan, itu yang
Itu yang menjalin hubungan silaturahmi. Kalau yang tadi cuman menjaga saja. Kalau yang menjalin yang sudah lama terputus, yang mungkin ada suatu permasalahan di masa-masa dahulu yang sampai sekarang belum ada kabar, belum ada saling telepon atau saling WA, ini berbahaya. Jangankan bertahun-tahun, 3 hari maksimalnya. 3 hari Nabi memberi waktu 3 hari. Nah, ini sudah berapa? Ini beradik kakak, orang saudara kandung, seayah seibu, udah puluhan tahun tidak berkomunikasi. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, ini kalau belum ngaji di Masjid Ubay atau di apa, enggak apa-apa. Ini udah ngaji pula, jenggotnya udah memutih pula. Nah, ini berbahaya nih. Nah, itu kan kita katakan tadi, masih banyak hal-hal yang perlu ditata, masih banyak hal-hal yang masih kita kekurangan di bagian-bagian yang lainnya. Kemudian kata Nabi SAW, wala tadabaru, saling membelakangi, saling membenci, saling menjauhi. Kemudian wala tabaghadu, saling membenci, wala tahasadu. Jadi kebalikan daripada riwayat sebelumnya, dan jangan saling hasad. Wa kunu ibadallah ikhwana kama amarakumullah. Jadi jadilah hamba Allah yang bersaudara sebagaimana yang diperintahkan Allah terhadapmu. Jadi inilah beberapa dalil yang dibawakan oleh muallif untuk agar bersatu di atas kebenaran. Jadi lalu bagaimana sikap Ahlussunnah terhadap perselisihan? Perselisihan yang kita boleh berselisih di atas itu adalah masalah ijtidaiyah. Itu dalam masalah furu', bukan masalah usul. Itu boleh. Dan di situ ada uzur. Ada uzur di situ, maaf, yang istilahnya tidak terlalu diperuncing. Misalnya masalah ibadah, ketika bangkit dari ruku ada yang lepas tangannya, lalu ada yang bersedekap. Nah, itu contohnya, itu tidak masalah, tidak harus diperuncing. Atau penelitian, ada yang meneliti, misalnya puasa Kamis itu tidak ada, tanya. Misalnya hadisnya dhaif, lalu kita ada. Kenapa? Karena Imam Al-Ilmatul Arba' itu membahas dalam masalah fikihnya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu membahas puasa Kamis itu ada. Lalu kita, bagaimana ini dhaif? Ini masalah ijtidaiyah. Yang ini dia meneliti lalu mendapatkan hasil kesimpulan sanadnya lemah katanya. Lalu kita tidak mengikuti, ini tidak masalah. Kita masih berkeyakinan bahwa ini dibahas oleh kitab-kitab para ulama. Dan kita mengenal puasa Senin Kamis dari dahulu. Kita masih kecil sudah ada puasa Senin Kamis. Nah, jadi masalah-masalah itu jangan sampai ada perselisihan. Itu masalah ijtidaiyah, ijtihad. Nah, bukan masalah usul atau masalah pokok. Dan masalah ini sudah ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, pernah kita bawakan sahabat masalah ini berselisih, kalau tidak salah pernah kita ulang kembali. Ketika Nabi SAW mengutus sahabat untuk menyerang Bani Quraisyah, kata Nabi SAW, jangan sholat asar sebelum sampai di Bani Quraisyah. Itu dalam perjalanan hampir habis waktu asar. Sebagian dari sahabat, sebagiannya itu sholat asar, ini sudah mau habis waktunya. Sebagian tetap bersikukuh. Nabi berpesan bahwa jangan sholat asar sampai di Bani Quraisyah. Akhirnya mereka di luar waktu, di waktu maghrib sholat sebagian. Lalu ketika kembali ke Madinah, dan alhamdulillah di waktu itu di Bani Quraisyah mendapatkan kemenangan, ditanyakan kepada Nabi SAW, itu tidak disalahkan oleh Nabi SAW. Nah, ini masalah seperti ini jangan jadi pemicu. Dan itu karena lemahnya kita di dalam belajar. Ada sedikit perbedaan masalah penelitian hadis. Yang satu mensahihkan atau menghasankan, yang satu mendoifkan. Ada goyang kita, seolah-olah tidak tahu apa mau dikerjakan. Dan itu masalah ibadah-ibadah sunat.
ibadah-ibadah nafilah. Nggak ada yang masalah sholat maghrib itu berselisih, nggak ada. Yang wajib-wajib itu nggak ada, itu masalah sunat. Masalah-masalah ibadah sunat, keutamaan membaca surah Al-Kahfi, sholat sunat suruh itu. Dan itu masih ada yang belum bisa menyikapi. Jadi masalah itu jangan diperuncing. Kalau kita mau mengamalkan silahkan. Seandainya tidak, saya tidak mengamalkan karena itu tidak marfu', tidak bersambung kepada Nabi SAW, tidak masalah juga. Tidak masalah juga. Taib. Ini masalah ijtihad tadi, kata Nabi, iza hakamal hakimu fajtahada thumma asaba falahu ajran. Jadi jika seorang hakim akan menghukumi kemudian ia berijtihad lalu ijtihad yang benar, maka dia mendapat 2 pahala. Kemudian fajtahad thumma akhta falahu ajr. Dan jika salah itu mendapatkan 1 pahala. Bagi orang yang berijtihad, misalnya dia meneliti hadis, ternyata ditelitinya bahwa hadis ini hasan misalnya, bisa diamalkan. Tahu-taunya diteliti oleh peneliti yang lain, rupanya dhaif. Ini masalah ini dia tidak berdosa karena sudah melakukan kesungguhan di dalam penelitian. Kalau sikap kita untuk selamat, bagi kita misalnya tidak sampai derajat itu, mana yang paling tenang hati kita? Kalau kita amalkan tenang hati kita, lakukan terus. Tapi kalau rasa-rasanya ini nanti ini apa bedanya kita dengan kelompok kajian sebelah mengamalkan hadis dhaif misalnya, tidak tenang hati kita, tinggalkan. Mudah sebenarnya untuk sesuatu yang berselisih tadi, yang ini mensohihkan, yang ini mendoifkan dan seterusnya. Itu parameternya. Dan kalau bisa teliti sendiri, kumpulkan kitab-kitab hadis itu kan, cari jalan-jalannya. 4 tahun tidak jumpa. Kalau mau tenang itu kan. Tapi kalau tidak mau, istilahnya untuk kita tidak ada ilmu, kita tidak tahu mustalah hadis, bagaimana mentakhrij hadis, bagaimana ini jarah wa ta'dilnya, cukup dengan yang tadi. Itu bagi kita yang istilahnya tidak melibatkan diri untuk sesuatu yang perihal yang menceburkan diri dengan sesuatu yang paling dalam gitu. Kita hanya meraba-raba seperti itulah. Azan. Kita azan dulu. Insyaallah setelah azan kita lanjutkan beberapa poin yang tersisa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Baik, insyaallah kita lanjutkan. Tadi 3 poin telah kita bahas, ciri atau karakteristik dari manhaj salaf. Yang pertama tadi bahwasanya manhaj salaf itu jelas, gamblang. Kemudian yang kedua yaitu manhaj salaf itu tidak bersatu di atas kebenaran atau bersatu di atas satu manhaj. Lalu yang ketiga bersatu di atas kebenaran. Lalu yang keempat, manhaj salaf adalah manhaj yang adil. Ini dia manhaj salaf, manhaj yang adil. Keadilan di sini ada 3, yaitu keadilan terhadap Rabb kita. Di sini harus ditegakkan keadilan, yaitu tidak mentauhidkan Allah, maksudnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik. Di sini ditegakkan takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu mentaati apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala larangannya. Kemudian adil terhadap diri sendiri. Adil terhadap diri sendiri yaitu dengan berbuat baik, dengan menambah ketaatan, menjauhi segala bentuk subhat dan syahwat. Nah, itu adil terhadap diri kita sendiri. Lalu adil terhadap sesama. Adil terhadap sesama yaitu bahwasanya seseorang harus adil terhadap sesama dengan memperlakukan mereka dengan baik. Dan ketiga ini dikumpulkan di dalam sebuah hadis, kata Nabi SAW terhadap Mu'adz bin Jabal, ittaqillaha haitsumma kunta wa atbi sayyatil hasana tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jadi takwa itu adalah hak Allah, adil terhadap hak Allah. Kemudian yang berbuat baik itu apabila ada perbuatan buruk, lalu kita berbuat baik itu untuk diri kita sendiri. Bagaimana kita setiap saat berbuat kesalahan, selain kita bertobat dan istighfar, memperbanyak amal soleh. Tamhuha, maka amalan buruk itu akan menghapusnya. Lalu yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang baik. Jadi ini ketiga ini apabila itu ditegakkan secara benar dengan keadilan, maka itulah di antara karakteristik manhaj salaf. Di sini disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah,
wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil, kata Allah Subhanahu wa taala. I'dilu, berbuat adillah, huwa aqrabu littaqwa. Karena keadilan itu dekat kepada ketakwaan. Jadi ketika ayat ini turun, itu kebencian orang-orang beriman terhadap orang kafir merupakan kebencian yang diperintahkan. Nah, jadi itu kebencian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas benci terhadap apa yang Allah perintahkan ketika ayat itu turun. Lalu jangan sampai kebencian terhadap sesuatu itu membuat tidak berbuat adil. Dan keadilan di tengah sahabat itu tetap ditegakkan. Dan kita mengetahui kisah dari Khalifah Rasyidin yang keempat, Abu Turab atau Abul Hasan Ali bin Abi Thalib, ketika terjadi perseteruan pemilik baju perang, baju besi. Itu diperkarakan ke pengadilan, dibawa kasus itu ke pengadilan. Sebagaimana biasa, yang harus membawakan saksi, harus membawakan bukti-bukti. Saksi ketika itu tidak diterima, karena yang dibawa saksi adalah anak-anaknya Hasan dan Husain. Tidak bisa, kerabat tidak bisa menjadi saksi, karena ketika kerabat menjadi saksi otomatis dia membenarkan yang berperkara ini. Walhasil hakim memutuskan bahwa itu baju itu adalah milik orang Yahudi. Bagaimana ditegakkan keadilan di masa sahabat. Seorang, kalau pemimpin, khalifah, amirul mukminin, ada kasus dibawa ke pengadilan, yang menang itu minoritas. Dan akhirnya alhamdulillah melihat keadilan yang ditegakkan oleh kaum muslimin, yang orang Yahudi tadi akhirnya bersahadat. Nah, berarti ada kebenaran. Perhatikan, seorang amirul mukminin, pemimpin mereka, itu tetap dikalahkan di pengadilan. Dan itu sangat berbeda di zaman sekarang. Sangat berbeda di zaman sekarang. Kemudian bentuk-bentuk keadilan dibawakan oleh mu'alif. Yang pertama, tidak menolak kebenaran lantaran orang yang mengatakannya adalah pelaku kebatilan. Karena pelajaran itu diambil dari perkataan, bukan dari orang yang mengatakannya. Ini dibawakan contoh Ratu Saba yang mengatakan bahwasanya raja-raja itu yang melakukan kerusakan di permukaan bumi. Lalu Allah benarkan perkataan Ratu Saba. Padahal Ratu Saba ketika itu belum menyembah matahari, belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kata Allah di akhir ayat ini, wa kadzalika yaf'alun, dan demikian yang akan mereka perbuat. Begitu juga hadis dari Abu Hurairah tentang ayat kursi, yang ketika itu Abu Hurairah ditugaskan menjaga harta zakat. Lalu ada orang yang mencuri, lalu diberikan pelajaran seperti membaca ayat kursi. Lalu dikadukan kepada Rasulullah SAW bahwasanya yang mencuri itu adalah setan. Kata Nabi SAW, amma innahu qad sadaqa wa huwa kadzub. Ketahuilah sesungguhnya dia telah berkata jujur kepadamu, padahal dia adalah seorang pendusta. Jadi untuk ini dia benar. Itu merutinkan membaca ayat kursi untuk mengusir gangguan setan. Dan dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya dari orang lain itu ada kebenaran, disampaikan firman Allah dan hadis Nabi, maka tugas kita yaitu untuk menerimanya. Kemudian yang kedua, kebenaran yang ada pada orang yang menyelisihi tidak diingkari meskipun tabiatnya jelek. Jadi seandainya ada orang yang biasa berbuat buruk, tetapi ada kebenaran di situ, tidak kita ingkari. Masalahnya bukan orang yang berbuat jeleknya, tabiatnya jelek, akan tetapi kebenaran yang disampaikannya. Lalu yang ketiga, tanda orang yang berakal sehat dan ikhlas ialah mengharapkan kebenaran berada pada pihak yang menyelisihinya. Jadi ada ungkapan Hatim Al-Asam berkata, ini disebutkan di sini, aku memiliki 3 perangai yang dengannya aku mengungguli musuh-musuhku. Apa 3 perangai itu? Disebutkan di sini, aku senang jika musuhku benar.
Aku senang jika musuhku benar. Yang kedua, aku sedih jika dia salah. Yang ketiga, aku menjaga diriku agar tidak berbuat kebodohan kepadanya. Lalu ungkapan ini terdengar disampaikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Kata Imam Ahmad, subhanallah, kata Imam Ahmad, sungguh berapa berakalnya beliau. Nah, jadi bagaimana keadilan itu? Bagaimana keadilan itu ditegakkan? Lalu yang keempat, kesalahan orang Mesir tidak boleh menyebabkan berlaku zalim kepadanya dan menyia-nyiakan haknya. Jadi ini misalnya ada seseorang yang dia di sini dicontohkan bahwasanya apabila ada kerusakan dengan syarat tidak melewati batas kejujuran kepadanya, tidak boleh membuat kedustaan terhadap pelakunya. Nah, jadi yang jujurnya tetap kita pegang walaupun dari sisi lain dia mungkin ada kedustaan dan yang lainnya. Nah, jadi amat berat, dan ini salah satu ciri khas dari karakteristik dari manhaj salaf, menegakkan keadilan. Yang kelima, berprasangka baik dan tidak mencela orang yang menyelisihi. Nah, jadi ini disebutkan di sini sebab kita itu hanya menilai dari penampilan luar. Kita tidak ditugaskan untuk menelusuri hati orang itu, mendalami hati orang, menilai hati orang. Nah, jadi itu kita hanya fokus terhadap luarnya saja. Adapun hatinya itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Berburuk sangka itu dijauhkan. Sebagaimana dalam surah Al-Hujurat ayat 12, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz-zan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang beriman agar menjauhi banyak zon, prasangka, praduga. Inna ba'daz-zanni itsm, karena sebagian dari praduga itu adalah dosa. Tajassasu wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jadi jangan mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah di antara kamu bergunjing. Ayuhibbu ahadakum ayyakula lahma akhi maitan fakarihtumuh. Apakah salah seorang di antaramu suka dengan memakan atau mengkonsumsi bangkai dari saudaranya? Tentunya fakarihtumuh, dia tidak menyukainya atau membencinya. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Innallaha tawwabur rahim, sesungguhnya Allah menerima taubat dan Maha Penyayang. Kemudian yang kelima, ciri atau karakteristik dari manhaj salaf yaitu wasatiyah. Wasatiyah itu pertengahan, tidak ghulu, tidak berlebihan, tidak meremehkan dan tidak berlebihan, di tengah-tengahnya. Jadi itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikian pula kami telah jadikan kamu umat Islam umat pertengahan. Umat Islam. Bagaimana pertengahannya dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani? Pertengahan. Tidak orang yang sesat dan tidak orang yang dimurkai oleh Allah. Orang yang di pertengahan. Begitu juga dengan bagaimana perlakuan penilaian orang Islam atau orang yang beriman terhadap ibunda Nabi Isa, Maryam. Kalau orang Yahudi mengatakan bahwasanya Maryam adalah wanita pezina, telah melakukan zina. Sementara orang Nasara mengatakan satu di antara tiga, Bunda Maria istilah orangnya itu. Sementara orang Islam mengatakan bahwa dia adalah ibu dari Nabi Isa yang ditiupkan ruh, pertengahan. Baik. Jadi ghulu yang di sini jangan melewati batas ibadah, amal, memuji dan mencela. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 171, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, dipanggil orang-orang ahlul kitab yang telah melakukan ghulu, berlebihan
la taghlu fi dinikum, jangan kamu hulu terhadap agamamu, wala taqulu 'alallahi illal haqq, dan janganlah kamu mengatakan terhadap Allah kecuali kebenaran. Hulu terbagi 4. Kita agak cepat sedikit supaya supaya bisa lanjut kegiatan setelah ini. Ghulu dalam akidah ini sangat berbahaya. Berlebihan dalam masalah akidah itu sangat berbahaya. Dan akidah Ahlus Sunnah itu pertengahan. Di sini dibawakan contohnya. Yang pertama, Ahlus Sunnah pertengahan dalam masalah sifat-sifat, antara orang-orang Mu'attilah, orang yang menolak, dengan Musyabbihah yang menyerupakan. Jadi di sini orang-orang Mu'attilah itu hanya membawa potongan dari firman Allah, laisa kamitslihi syai', hanya itu saja. Lalu menolak seluruh sifat-sifat Allah. Menolak seluruh sifat Allah. Tidak mungkin Allah ini begini, tidak mungkin Allah ini begini. Apapun yang Allah turunkan tentang dirinya ditolak semuanya. Tidak mungkin Allah mempunyai sifat ini sama dengan makhluk. Cuman ditolaknya semuanya. Maksudnya baik, ditolaknya semuanya. Adapun musyabbihah yang menyerupakan, hanya mengambil wahwas samiul basir, dan dia maha mendengar dan maha melihat. Jadi semua sifat Allah itu disamakan dengan makhluk. Yang satu menolak, yang satu menyamakan, menerima semuanya. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di tengah-tengahnya, mengambil ke seluruh ayat, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang sama dengannya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Nah, di sini orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala di pertengahan. Dan di penjelasan ayat muhkam dan mutasyabihat telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Seandainya Allah menurunkan tentang dirinya tidak dipahami, tentunya para sahabat sudah ribut semuanya. Ya Rasulullah, apa maksud ini? Ya Rasulullah, apa maksud ini? Ya Allah, ya Rasulullah, apa maksud ini? Tetapi ketika itu para sahabat memahaminya, karena turun dengan bahasa mereka yang mereka memahaminya. Setelah adanya orang-orang falasifah, orang filsafat, orang-orang yang memasukkan ilmu filsafat dalam teologi, barulah terjadi kegoncangan. Itu dimulai dengan generasi awalnya Aristoteles, kemudian selanjutnya generasi berikutnya Al-Farabi, kemudian Ibnu Sina dan seterusnya. Kalau kita membaca sejarah itu, maka goncanglah pemikiran-pemikiran ahli pikir yang mereka cerdas ketika itu, tetapi memiliki kegoncangan dalam berpikir. Baik. Kemudian Ahlus Sunnah pertengahan antara Jabariyah dan Qadariyah. Di sini disebutkan Jabariyah itu mengatakan bahwasanya dalam af'alul ibad, perbuatan seorang hamba, orang Jabariyah itu mengatakan bahwasanya manusia itu dipaksa, ibarat boneka, diarahkan, tidak ada keinginan dalam masalah perbuatan hamba. Adapun orang Qadariyah itu mengatakan manusia itu menentukan nasibnya sendiri. Dan di akidah yang lain Qadariyah, Allah itu tidak mengetahui perbuatan hamba sebelum hamba itu berbuat. Allahu Akbar. Jadi di mana Allah Maha tahunya? Di sini ketergelinciran Qadariyah Jabariyah. Adapun Ahlus Sunnah, pertama bahwasanya Ahlus Sunnah meyakini perbuatan hamba itu adalah ciptaan Allah. Yang kedua, yang melaksanakan perbuatan adalah hamba itu sendiri secara hakiki. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang contoh lainnya, Ahlus Sunnah pertengahan dalam masalah janji, ancaman Allah dan wa'idi, dan ancaman dan janji Allah Subhanahu wa taala. Itu antara pertengahan Khawarij dengan Mu'tazilah itu sama. Dan begitu juga dengan Murji'ah itu yang satu itu fokus dengan ancaman. Jadi setiap ancaman-ancaman itu dikatakan ini. Seperti wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Semua ancaman itu ini kafir katanya. Adapun yang Murji'ah itu tidak memasukkan amalan ke dalam hati, dalam iman, tidak termasuk. Jadi orang Murji'ah, perhatikan, man akhirul kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang penting hati beriman. Sementara Ahlus Sunnah di antara tengah-tengahnya. Apabila
seseorang itu berdosa besar, itu akan mendapat ancaman dari Allah. Itu terserah Allah. Tidak kekal di dalam neraka. Jadi orang-orang Khawarij, orang-orang Mu'tazilah itu mengatakan orang pelaku dosa besar itu kekal di neraka dan dihukumi kafir baik di dunia dan di akhirat. Itu Khawarij. Adapun Mu'tazilah itu mengatakan di akhirat kafir, adapun di dunia itu berada di antara baina manzalatain, istilahnya di antara dua keadaan, tidak kafir tidak beriman juga. Bingung. Adapun Murji'ah dia tetap mengatakan tetap beriman terus, karena amalan tidak ada hubungannya dengan amalan hati. Jadi selagi dia beriman maka dia aman katanya. Adapun Ahlus Sunnah pertengahan, apabila seorang itu melakukan dosa besar maka Allah akan mengazabnya. Itu terserah Allah. Lalu dibawakan firman Allah di sini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa selain syirik terhadap siapa yang Allah inginkan. Jadi ada yang Allah azab dan ada yang Allah ampuni. Itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Di sini teringat kita akan penafsiran ini. Jadi masalah dosa, kezaliman, itu Imam Al-Baghawi di dalam tafsirnya itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu yang tidak Allah istilahnya tidak mengabaikannya, teliti dalam masalah itu. Itu antara kezaliman seorang hamba dengan hamba yang lainnya. Itu Allah detail. Nanti di akhirat sedetail-detailnya, sampai tidak ada lagi yang melakukan kezaliman dengan orang yang dizalimi sampai imbas, tidak ada. Baik itu dibayar dengan amalan atau keburukan. Amalan maksudnya ketika dia membawa pahala seluruh ibadahnya, baik itu sholat, puasa dan seterusnya, lalu ketika dia melakukan kezaliman terhadap saudaranya, diambil kebaikannya untuk yang terzalimi. Seandainya habis, maka kezaliman, keburukan orang ini ditimpakan kepadanya. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, yang kezaliman itu tidak Allah ampuni, seperti syirik. Di sini innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak mengampuni dosa syirik bagi orang yang meninggal dalam keadaan syirik. Dan yang ketiga adalah Allah mengabaikannya. Terserah Allah. Itu bagi orang yang berdosa kepada Allah selain syirik. Jadi selain syirik Allah mengabaikannya. Jika seseorang itu beristighfar minta ampun, Allah akan ampuni. Karena di dalam ayat ini wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Taib. Lalu keempat, Ahlu Sunnah pertengahan dalam nama-nama iman dan agama antara golongan Haruriyah, Mu'tazilah dan Murji'ah. Jadi orang-orang Haruriyah itu adalah salah satu penamaan lain dari Khawarij. Jadi mereka mengatakan ini tadi telah kita singgung, mereka baik di dunia dan di akhirat itu kafir. Adapun di orang Mu'tazilah di akhirat itu kafir, adapun di dunia manzilah bainal manzalatain, tempat di antara dua kedudukan, tidak mukmin dan tidak pula kafir. Sementara orang Ahlus Sunnah itu tetap mengatakan beriman, adapun tentang dosa-dosanya itu nanti Allah yang akan mengazab atau Allah yang akan mengampuni dosa selain syirik. Yang kelima, Ahlus Sunnah pertengahan antara Rafidhah dan Khawarij tentang penilaian terhadap sahabat Nabi. Orang Rafidhah itu ghulu, berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib. Itu ghulu, berlebihan. Adapun orang-orang Khawarij itu berlebihan juga dalam masalah mengkafirkan sahabat. Ali dikafirkannya, Muawiyah dikafirkannya dan seterusnya. Itu bagaimana mereka ekstrimnya mereka. Mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan, kemudian wajib wajib keluar memberontak dari penguasa yang zalim. Lalu yang ketiga, pelaku dosa adalah kafir dan kekal di neraka. Itu ungkapan mereka. Kemudian yang keenam, Ahlu Sunnah pertengahan antara Mu'tazilah dan mengikuti mereka dalam mutakallimin, ahli kalam seperti Kullabiyah, Al-Asyariyah, Al-Mu'taduriyah dan selainnya dalam perkara mangkul dari dalil syar'i dan mauqul dari dalil akal. Jadi orang-orang Mu'tazilah dan yang lainnya itu dia mendahulukan dalil akalnya, sementara Ahlu Sunnah mendahulukan nakal, maksudnya dalil-dalil nas, baik itu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, ghulu dalam ibadah. Ghulu dalam ibadah seperti orang yang melakukan sholat malam dalam semalam suntuk, itu ghulu.
tidak boleh, harus ada istirahatnya. Kemudian ada orang yang menjauhi masjid kaum muslimin karena memandangnya masjid dirar, itu tidak boleh juga, karena seluruh masjid itu sama, kecuali ada larangan di situ, ada kuburnya di situ, itu baru tidak boleh. Selagi masjid kaum muslimin itu boleh, kata Allah di sini disebutkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wajal lam yab'atsni mu'annita walakin ba'atsni mu'alliman muyassira. Jadi kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak mengutus aku untuk menyulitkan, akan tetapi Allah mengutus aku untuk mengajarkan dan memudahkan. Beberapa gambaran hulu dalam ibadah. Jadi di sini ada disebutkan bahwasanya orang yang mengimani kaum muslimin ketika itu panjang bacaannya, panjang seperti sholat kita tarawih lah mungkin, lalu dikadukan kepada Nabi SAW, ada yang membatalkan sholatnya. Lalu kata Nabi SAW, Nabi agak marah. Nabi SAW, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna minkum munaffirin, sesungguhnya di antara kalian ada yang membuat orang lain lari. Fa ayyukum amman nasa falyujiz, kata Nabi SAW, siapa yang di antara kalian mengimami orang lain, hendaklah dia meringankan salatnya, tidak terlalu lama. Fa inna min waraihil kabira wad dha'ifa wa zal hajah, kata Nabi SAW, karena di belakang itu ada orang tua, ada orang yang lemah, dan ada orang-orang yang mempunyai keperluan. Dan kita mengetahui di riwayat yang lain ada anak kecil menangis, Nabi SAW agak memendekkan bacaan ayatnya dan agak mempercepat salatnya. Kemudian yang hulu, di contoh yang lain di hadis ini disebutkan ada 3 orang sahabat yang menanyakan terhadap salah seorang istri Nabi mengenai ibadah Nabi SAW. Lalu di antara mereka yang 3 itu mengatakan akan puasa setiap hari tanpa berbuka, kemudian akan sholat malam setiap malam tanpa tidur, dan yang ketiga tidak akan menikah. Lalu kata Nabi SAW, ketika mendengar ini, istilahnya Nabi mendapatkan kabar atau wahyu dari Jibril, maka kata Nabi SAW, antumul ladina qultum kadza wa kadza, kata Nabi, benarlah kalian yang berkata begini dan begini. Jadi Nabi SAW tidak menyebutkan nama. Ini salah satu uslub, tidak memalukan orang di dekat ramai. Nabi mengatakan ada begini, tidak menyebutkan fulan kamu ini, fulan, tidak menyebutkan nama. Ama wallahi, kata Nabi, adapun aku demi Allah, inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah, sesungguhnya aku yang paling takut kepada Allah dan yang paling bertakwa kepada Allah. Walakinni asumu wa uftir, akan tetapi aku berpuasa dan berbuka. Wa usalli wa arqud, dan aku salat malam dan aku juga tidur. Wa atazawwajan nisa, dan aku menikahi perempuan, kata Nabi. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang membenci sunnahku maka dia tidak termasuk golonganku. Kemudian yang ketiga, hulu dalam muamalah. Ada orang itu yang mengharamkan yang Allah halalkan, itu tidak boleh. Kemudian yang mengharamkan yang Allah halalkan, seperti ada riba di situ dan yang lainnya, penipuan, maka itu diperbolehkan. Maka ini hulu dalam muamalah. Kemudian hulu dalam adat istiadat, terlalu mempertahankan tradisi. Seandainya tidak ada dalil atau syariat kita, agama ini berselisihan dengan adat istiadat, itu tidak masalah. Tetapi seandainya adat istiadat bertentangan dengan agama, dengan syariat, maka agama yang diterima, adat istiadat yang ditinggal atau yang dirubah. Yang terakhir, yang keenam, ciri atau karakteristik dari manhaj salaf, jalan manhaj salaf hanya satu, tidak bercabang-cabang. Jalannya hanya satu, tidak bercabang-cabang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, jadi ayat-ayat ini pernah kita bahas di bab sebelumnya, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Inilah jalan dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang akan menyebabkan engkau bercerai-berai dari jalan-jalan tersebut. Kemudian zalikum wasaqum bihi la'alakum tattaqun. Itulah demikianlah dia perintahkan, Allah perintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Jadi
bagi yang mengajak atau yang berdakwah, jadi ini nasihat bagi orang yang berada di jalan dakwah, atau kita dakwah ini bukan hanya sekedar di mimbar, mungkin face to face, wajah dengan wajah kita berjumpa. Maka diingatkan oleh muallif di sini rahimahullah taala, jadi kalau kita mengajak orang dalam ke hak itu tentu ada orang-orang yang menentang. Itu ada. Coba lihat Nabi dan Rasul sebelumnya, ada yang menentang. Jadi jangan katakan kita dalam dakwah ini aman-aman saja, tidak. Ada yang menentangnya, yang mencemooh, yang mencela. Nabi dikatakan orang gila, Nabi dikatakan orang penyihir, Nabi dikatakan ahli syair. Nabi SAW yang turun Jibril kepadanya dikatakan seperti itu. Apalagi kita yang ingin mendakwahkan kebenaran, ya ujung-ujungnya orang Pak Wahab, Wahaboy, itu aja. Paling itu disematkan. Tidak masalah. Selagi kita tidak beranggapan yang cemehan itu tidak merusak sesuatu, maka tidak masalah. Tidak ada penilaian manusia itu, tidak. Kita hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Namun kewajiban adalah tetap, jadi jangan tinggalkan dakwah ini. Kita tetap mendakwahkan dengan ilmu, dengan lemah lembut, dengan kesabaran. Jadi tidak perlu membalas celaan, itu tidak perlu dibalas. Jadi kalau tidak salah Imam Syafi'i, jawaban bagi orang yang jahil, ya kita diamkan, tidak kita hiraukan, nanti kepanasan sendiri. Jadi kewajiban kita adalah menyampaikan dan bersabar, menyampaikan dan bersabar. Dan memang begitulah orang-orang yang berada di atas kebenaran, di atas manhaj salaf, adalah orang-orang yang asing, yang aneh. Sebagaimana hadis yang pernah kita sebutkan juga di awal-awal, badal Islamu ghariban. Jadi awalnya Islam itu gharib, aneh, asing. Wa sa'udu kama bada ghariba, dan nanti dia akan menjadi asing sebagaimana awalnya dahulu. Fatuba lil ghuraba, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beruntunglah orang-orang yang ghuraba tersebut, orang-orang yang aneh, orang yang asing tersebut. Siapa mereka? Kata Abdullah bin Amr bin As, unasun salihuna fi unasi su'in katsir man ya'simhim aksaru mimma yuti'uhum. Jadi kata Abdullah bin Amr bin As, siapa orang-orang yang asing itu? Orang-orang yang soleh, yang berada di tengah-tengah banyaknya kerusakan, banyaknya orang-orang yang jelek, orang melakukan kemungkaran. Kita usahakan tetap berada dalam keadaan baik. Orang-orang yang mendurhakai mereka lebih banyak daripada mentaati mereka. Jadi di sini disebutkan kenapa mereka asing, kenapa mereka aneh. Asing dalam agamanya karena rusaknya agama. Jadi agama ketika itu rusak, lalu kita tetap dalam agama yang diajarkan Nabi, maka merasa aneh, orang asing. Asing dalam berpegang sunnah karena kuatnya orang yang menyelisih sunnah, atau dengan yang kita ketahui bid'ah. Kemudian asing dalam akidahnya karena rusaknya akidah ketika itu. Asing dalam sholatnya karena buruknya sholat orang ketika itu. Asing dalam jalannya karena sesat, karena rusaknya jalan orang ketika itu. Asing dalam nisbatnya karena bertentangan dengan nisbat orang ketika itu. Asing dalam interaksinya kepada mereka karena dia memperlakukan mereka dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan selera mereka. Jadi orang-orang yang aneh, orang-orang yang asing yang disebutkan tadi oleh Nabi SAW adalah orang-orang yang alim, orang yang mengerti di antara orang-orang yang jahil, yaitu pembela sunnah Nabi SAW. Ya, di antara banyaknya orang-orang yang menyelisih sunnah Nabi SAW, atau kita kenal dengan, kita harus membiasakan dengan bid'ah. Jangan kita malu. Nabi yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang menyelisihi sesuatu yang baru adalah bid'ah. Tapi memang begitulah kita di masyarakat kita, fobia terhadap istilah ini. Kemudian dai yang mengajak kepada Allah dan Rasulnya di antara penyeru kepada bid'ah dan hawa nafsu. Orang yang memerintahkan kepada kebaikan dan melarang dari yang mungkar di tengah masyarakat yang menganggap kebaikan sebagai kemungkaran, sementara yang mungkar mereka anggap sebagai kebaikan. Sudah terbalik. Jadi apa istilahnya, dunia sudah terbalik. Orang menganggap kebenaran itu kemungkaran dan kemungkaran itu adalah kebenaran. Nah, itu apabila kita tetap berada di dalam agama Islam ini yang sebagaimana Nabi dan para sahabatnya, maka kita akan dianggap orang asing, orang aneh, ghuraba.
Cuman yang terakhir itu kata Nabi fatuba lil ghuraba. Maka beruntunglah orang-orang yang aneh tersebut. Bukan aneh yang maksudnya aneh-aneh melakukan keanehan yang bikin konten enggak ya. Kan sekarang orang bikin konten yang aneh-aneh bukan itu, tapi aneh dalam agama Allah, dalam di atas manhaj salaf. Taib. Itu bab yang keenam, alhamdulillah sama-sama kita selesaikan. Dan untuk kajian ini kita libur panjang sampai Allah tentukan kita untuk bisa melanjutkan kembali, ataukah di bulan Syawal atau di bulan-bulan selanjutnya, tergantung izin dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun satu kali pertemuan di pekan yang ketiga, insyaallah kita akan membahas tentang seputar Ramadan. Karena tamu yang agung, tidak mungkin kita mempersiapkan diri terhadap sesuatu yang mulia, yang banyak berkah tersebut. Tentu kita bekali diri kita persiapan untuk menyambut bulan yang banyak keutamaan tersebut. Di akhir kajian ini kita ingatkan bahwasanya Sya'ban ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Sebagaimana hadis Usamah bin Zaid ketika melihat Nabi SAW banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban selain bulan Ramadan, maka ketika dikatakan di hadapan Nabi SAW, kata Nabi SAW bersabda bahwasanya bulan Sya'ban adalah zalika syahru yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Inilah bulan Sya'ban, itu bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Banyak dilalaikan oleh manusia karena berada di antara bulan Rajab dan Ramadan. Rajab adalah salah satu bulan haram, dan Ramadan kita mengetahui banyak keutamaannya. Wa huwa syahrun turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Dan Sya'ban ini adalah bulan yang amalan diangkat, catatan amal diangkat ke sisi Rabbul Alamin. Jadi ada harian yang diangkat amalan kita waktu subuh, pada subuh dan asar. Kemudian di pekannya Senin dan Kamis, dan tahunnya adalah di bulan Sya'ban. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa uhibbu ayyurfa amali, dan aku senang, aku menyukai ketika amalanku diangkat ke sisi Rabbul Alamin wa ana shaim, dan aku sedang berpuasa. Jadi bayangkan Nabi SAW ketika manusia lalai, Nabi tetap dalam ketaatan, salah satunya puasa. Ya, ini salah satu memperbanyak puasa untuk terlatih kita di bulan Ramadan. Kemudian nasihat juga kepada kaum muslimah yang di belakang, atau kita yang mempunyai keluarga, ibu-ibu misalnya, istri kita atau anak kita yang sudah baligh, yang sudah haid, tanyakan kepada istri, anak-anak perempuan kita yang sudah diwajibkan, apakah sudah dibayar yang tahun lalu, atau kita yang dahulu mungkin sakit dalam safar, sakit yang batal puasanya, membatalkan puasa yang dibolehkan, apakah sudah diqadha? Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha mengqadha puasanya, puasa Ramadannya di bulan Sya'ban. Maka kepada kaum muslimah, wanita muslimah, ummahat kita, hati-hati. Ini sudah dekat nih, kita sudah berada hampir di 10 atau 9 Sya'ban sekarang. Tidak terasa waktu berlalu, tahu-tahunya sudah memasuki bulan Ramadan. Adapun bagi yang melahirkan, menyusui, ini kasus nih. Tanya ke Ustaz secara apalah. Nanti mungkin ya Ustaz, ini udah 7 Ustaz setiap tahun. Ini siapa tahu kan. Kasus seperti ini mungkin tidak sempat mengqadha, bayar fidyah. Kemudian yang terakhir, Sya'ban adalah syahrul qura, atau bulan para qori. Qori di zaman dahulu, ulama-ulama terdahulu itu sudah memulai merutinkan, membanyakkan bacaan Qur'annya, sehingga di Ramadan itu sudah mudah dia dengan Al-Qur'anul Karim. Jadi kita persiapkan diri dari sekarang, masih ada kesempatan beberapa pekan lagi untuk masuk bulan Ramadan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bersua dengan bulan Ramadan dan memberikan taufik, kekuatan iman kepada kita, sehingga kita bisa mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Demikian saja yang kita bahas, yang kita bisa pelajari di malam ini. Mudah-mudahan itu bermanfaat bagi kita semuanya, dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian.
Maka kita akhiri dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.